Selamat pagi anak-anakku kelas 7B dan kelas 7C. Pada pertemuan kali ini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan kompetensi dasar dan materi yang akan kita pelajari untuk mata pelajaran IPS di kelas 7. Nah, Pak Argan akan memperkenalkan diri. Nama saya Argan Valentino, biasa dipanggil Pak Argan. Pak Argan sudah menikah dan punya putra 1. Pak Argan lahir di Magelang. Kalau kalian pernah ke Candi Borobudur, di sana dekat dengan rumahnya Pak Argan. Tanggal 11 Februari tahun 1991. Sedangkan di Pati, Pak Argan beralamat di Desa Sidokerto, RT 2, RW 2, Sidokerto, Pati. Nomor WhatsApp yang dapat dihubungi apabila kalian mengalami kesulitan, silakan hubungi di 0857 1336 8700. Boleh juga yang punya Instagram untuk follow di username @lali_password. Silahkan tanyakan apabila ada hal-hal yang kurang jelas, ada hal yang menarik sekiranya itu berkaitan terutama dengan IPS. Yang pertama, kita akan belajar bersama mengenai kondisi geografis Indonesia. Apabila sudah mengambil buku paket, kalian akan mendapatkan buku paket seperti ini. Kita akan belajar dari buku paket dan juga dari BKS. Akan Pak Argan kombinasikan dengan beberapa, nanti ada video dari YouTube maupun dari media lain, dan juga ada media-media yang sekiranya itu mendukung. Pertama, kondisi geografis Indonesia. Letak Indonesia ditinjau dari astronomis dan juga geografis. Kita akan belajar mengenai pertama, garis lintang dan garis bujur. Garis lintang, garis yang melintang dari barat ke timur yang membagi bumi secara imajiner atau secara khayal. Garis ini tidak ada secara real. Garis imajiner yang membagi wilayah bumi menjadi utara dan selatan. Nantinya ini dapat digunakan untuk mengetahui wilayah berdasarkan iklim. Iklim ini seperti cuaca tapi dalam jangka waktu yang panjang dan juga wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan cuaca. Kita akan mengenal ada iklim tropis, subtropis, sedang, dan juga dingin atau kutub. Lanjut, tadi iklim sudah, mengenai keadaan geologi di Indonesia. Indonesia berada di ring of fire atau cincin api. Sehingga di Indonesia ini memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Ada juga gunung berapi yang sudah mati maupun masih tidur. Kita akan belajar diantaranya ada peristiwa Mahapralaya, di mana Gunung Merapi di Magelang ini erupsi, jadi terdapat aktivitas vulkanik yang sangat dahsyat sehingga hampir seluruh masyarakat penduduk di Jawa Tengah ini harus mengungsi ke Jawa Timur. Bahkan abunya ini dapat mencapai ke berbagai daerah di Asia Tenggara. Lalu, rupa bumi. Kita akan belajar juga mengenai peta, atlas, gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar. Apabila itu dibentukkan bidang bulat sama seperti bumi, itu disebut sebagai globe. Bumi terdapat beberapa macam bentukannya. Ada yang berupa perairan, ada yang berupa daratan. Perairan sendiri ada perairan buatan, ada yang terbentuk secara alami. Contoh yang terbentuk secara alami yaitu adalah Danau Toba. Karena gunung api Toba yang tadinya sangat tinggi, kemudian ini aktif, erupsi,
Bahkan bagian dari gunung tersebut ini ikut meledak sehingga terbentuk cekungan, akhirnya terjadi danau vulkanik secara alami. Ada juga danau yang dibentuk oleh tangan manusia direncanakan. Di antaranya adalah Waduk Gajah Mungkur. Kemudian tata air kita kenal beberapa bentuk tadi, ada perairan buatan, ada perairan alami. Kemudian berbagai macam tanah, lalu nanti akan saya sempatkan untuk kita belajar mengenai atmosfer. Lalu flora dan fauna. Di sini Pak akan berikan gambaran secara umum kenampakan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia ini disebut sebagai Nusantara. Disebut juga sebagai Nusantara karena berasal dari Nusa dan Antara. Nusa ini adalah daratan atau pulau, dan Antara karena berada di antara dua benua dan dua samudra, di antara benua Asia dan Australia, dan samudra Indonesia dan Pasifik. Kenampakan flora dan fauna di Indonesia dari barat Pulau Sumatera semakin ke timur, kenampakannya semakin kecil. Terbukti dari floranya terlebih dahulu. Dari Sumatera, Kalimantan, masih banyak daerah yang berupa hutan hujan tropis. Semakin ke timur, curah hujannya semakin sedikit, kemudian bentang alamnya berupa sabana atau stepa, padang rumput. Kita juga akan belajar sedikit supaya kalian tahu juga, ada yang disebut sebagai tundra atau padang lumut, terutama di daerah-daerah sekitar kutub. Contoh itu ada di Pulau Greenland. Di sana terdapat padang lumut. Kenapa dinamakan sebagai Pulau Greenland? Karena kenampakannya di sana meskipun jarang ada pohon besar, tetapi berupa padang rumput yang hijau. Lanjut pada fauna. Fauna di Indonesia terkenal dari barat ke timur, dari barat tinggi besar. Contohnya adalah gajah, harimau. Kemudian di Kalimantan ada orangutan. Semakin ke timur semakin kecil, terutama di daerah-daerah timur di Papua terkenal dengan adanya satwa kecil berbulu indah. Contohnya adalah burung cendrawasih. Ada juga kuskus. Kemudian daerah Bali itu juga satwa kecil berbulu indah dan jalak Bali. Selanjutnya, potensi sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat-sangat kaya, tetapi sayang belum banyak yang dapat mengolah secara efisien atau maksimal. Jenisnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya ketika sumber daya alam tersebut habis, maka dapat diperbarui dengan waktu yang relatif singkat. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini dihasilkan dengan jangka waktu yang sangat lama. Contoh, pohon ketika ditebang digunakan kayunya untuk menghasilkan kembali atau memproduksi kembali tidak butuh waktu yang terlalu lama, tidak butuh ratusan atau jutaan tahun. Berbeda dengan minyak bumi atau batu bara, ini membutuhkan waktu yang sangat lama, dapat mencapai jutaan tahun. Penyebaran di darat dan di laut, pemanfaatan potensinya, kita akan lihat di darat ada tambang minyak, tapi juga di laut ada juga yang dinamakan dengan tambang minyak lepas pantai. Kita lihat contohnya yang Pak akan berikan satu, di Papua atau dulu disebut sebagai Irian Jaya. Di sana kaya akan sumber daya alam. Contohnya adalah emas dan tembaga. Terbukti PT Freeport Indonesia sampai saat ini masih
masih melakukan penambangan di Papua berupa emas dan juga tembaga. Selanjutnya, sumber daya manusia, jumlah, sebaran, dan komposisi. Nanti kalian akan lanjut belajar ini di kelas 8 mengenai persebaran yang ada di terutama Asia Tenggara. Di kelas 9 kalian akan belajar di hampir seluruh penjuru dunia, terutama mengenai negara maju dan berkembang. Kalian juga tentunya sudah tahu bahwa jumlah negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia adalah RRC atau Republik Rakyat Cina. Nah, kalau di Indonesia, kalian juga tentunya sudah tahu pulau mana yang memiliki sebaran penduduk atau sumber daya manusia tertinggi, yaitu di Pulau Jawa. Karena sebaran ini belum merata, lalu diadakanlah program transmigrasi. Kita akan belajar beberapa macam transmigrasi. Salah satunya Pak Argan berikan di sini ada yang dinamakan sebagai transmigrasi bedol desa. Artinya seluruh desa itu ditransmigrasikan, dipindahkan di Pulau Sumatera supaya ada pemerataan penduduk dan juga pemerataan teknologi. Lalu, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk apa saja? Baik itu kelahiran, kematian, ada imigrasi in masuk, lalu ada imigrasi keluar, ada penduduk yang pindah ke luar negeri. Lalu, indikator kualitas dari sumber daya manusia dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Di kelas 9, kalian akan belajar mengenai negara maju dan negara berkembang. Ini berdasarkan jumlah penduduk dan juga tingkat kesejahteraannya. Apabila sudah mencapai negara maju, dikarenakan GNP, Gross Nation Product, atau pendapatan nasional secara neto, secara bersih, itu sudah tinggi. Berbeda dengan negara-negara berkembang yang tingkat pendapatannya masih rendah. Kita juga akan belajar mengenai toleransi dari keragaman etnik, aspek-aspek budaya yang ada di Nusantara, di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, ras, dan etnik. Contoh, ketika orang-orang di Jawa, biasanya ketika orang meninggal, upacara kematiannya adalah kemudian dimakamkan, dikuburkan. Hal ini berbeda dengan yang ada di daerah-daerah lain, contoh di daerah Toraja. Masyarakat Toraja di sini mereka ketika ada yang meninggal melakukan upacara yang dinamakan dengan rambu solok. Rambu solok ini adalah upacara di mana orang yang meninggal ini diadakan pesta besar-besaran. Mereka percaya bahwa orang yang meninggal, nenek moyang mereka, ketika meninggal itu akan kembali ke surga. Dan juga mereka tidak dimakamkan dikubur dalam tanah, tapi di atas tebing. Semakin tinggi letak makamnya, berarti semakin tinggi derajatnya, maupun yang dimakamkan ini berasal dari kaum bangsawan. Itu salah satunya dari Toraja. Yang lain di Papua ada tradisi yang masih dilakukan, yaitu ketika meninggal orang-orang dari suku Dani, mereka lalu dimumikan, lalu disimpan di dalam rumah di Hunai. Selanjutnya, interaksi antar ruang, distribusi potensi wilayah Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari negara kepulauan, dan pulau-pulau ini tidak dipisahkan oleh wilayah laut, tetapi disatukan oleh wilayah lautan. Nah, contoh distribusi potensi. Potensi wilayah satu dengan yang lain tentunya berbeda-beda. Lalu ada distribusi diantarkan, ada interaksi, ada hubungan. Contoh, daerah tempat tinggal Pak Argan di Magelang, di sana memiliki potensi untuk sayur dan buah-buahan.
berbeda yang ada di Pati. Di Pati memiliki potensi maritim atau lautan. Contohnya dari kerang, ikan, garam. Lalu ada pertukaran. Ketika orang-orang dari Magelang ini membutuhkan ikan, mereka meminta untuk dikirim dari Pati. Sebaliknya orang-orang dari Pati ketika membutuhkan sayuran, buah yang belum bisa dicukupi sendiri karena wilayahnya pesisir, tanahnya kurang subur, sehingga melakukan perdagangan dari Bandungan, dari Magelang untuk mendapatkan sayur dan buah. Itu salah satunya. Dampak interaksi sosial, perdagangan, mobilitas penduduk. Selanjutnya, interaksi sosial. Manusia hakikatnya adalah makhluk yang unik karena setiap pribadi tidak ada yang sama. Tetapi manusia juga sebagai makhluk sosial, artinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Manusia secara ekonomi juga tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga membutuhkan orang lain. Kemudian nanti kita akan pelajari lebih lanjut syarat dan bentuknya. Di antaranya ada akomodasi, kerjasama, dan asimilasi. Ini yang secara positif. Secara negatif kita juga akan pelajari juga lebih lanjut. Lalu, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Kita akan belajar mengenai lembaga sosial. Lembaga sosial yang pertama dan utama itu adalah keluarga. Karena setiap orang ini diperkenalkan, diberikan pengetahuan, dididik di keluarga. Sehingga nanti yang mereka siap untuk terjun ke masyarakat. Selain itu ada lembaga ekonomi. Kenapa lembaga ekonomi dibentuk? Supaya manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Apabila lembaga ekonomi ini terganggu, maka juga akan terganggu kelangsungan hidupnya. Contoh, ada koperasi dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari. Lalu, ada lembaga pendidikan. Hal ini dibentuk, lembaga pendidikan ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, penduduk mengenai pendidikan supaya tercukupi, supaya manusia terdidik siap untuk nantinya berkarya di masyarakat. Salah satunya lagi ada lembaga politik. Lembaga politik dibentuk sebagai penyalur aspirasi. Orang dapat menyalurkan pendapatnya melalui lembaga politik. Lalu, lembaga sosial, pengertian, jenis dan fungsi di dalamnya tadi ada lembaga ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik. Itulah yang akan kita pelajari di IPS kelas 7. Sampai di sini, apabila ada yang akan ditanyakan dapat melalui Classroom, di WA langsung dijawab di Pak Argan maupun melalui DM di IG. Jangan lupa follow di akun Instagram username PPDB SMP Kanisius Pati. Sekian untuk kali ini. Pak Argan sudah menyiapkan pretest untuk kelas 7B dan kelas 7C. Wajib mengerjakan, apabila tidak maka terhitung tidak hadir. Apabila mengalami kesulitan, sekali lagi silahkan kontak Pak Argan. Terima kasih, berkah dalam.